Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Kultum kita malam ini masih melanjutkan 8 hal atau 8 materi yang dipelajari oleh seorang ulama generasi tabi'in selama 33 tahun. Namanya adalah Imam Hatim Al-Asam, berguru kepada syekhnya yang bernama Imam Syakik Al-Balkhi, daerah Khurasan sekarang itu ya, wilayah Iran. Nah, 8 perkara tersebut, yang pertama adalah setiap orang akan masuk ke kuburan, maka jadikanlah setiap kebaikan itu sebagai teman atau sesuatu yang dicintai untuk kita masuk ke kuburan. Yang kedua adalah setiap orang masing-masing punya nilai, sesuatu yang diandalkan. Padahal segala sesuatu yang diandalkan atau punya nilai pada dirinya itu akan habis. Apapun itu, ganteng, harta, ya Mas Toto, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak lagi sudi bersama, secepatnya jasad dipendam, dan seterusnya itu. Apapun yang kita miliki itu akan habis, akan kita tinggalkan. Lalu yang nemanin kita di kuburan siapa? Tak lain dan tak bukan adalah kebaikan dan amal soleh. Maka aku jadikan amal soleh itu untuk menemani aku di kuburan. Kata gurunya Syekh Syakik Al-Balkhi, ahsanta, excellent, laki-laki tim, hatim, laki-laki. Yang ketiga adalah di sini yaitu apa namanya, yang kedua tadi, yang ketiga adalah orang yang akan bahagia itu adalah orang yang mengekang hawa nafsunya. Sering dibaca oleh Ustadz Yuda, Pak Ustadz Turiba, bahwa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, menahan keinginan nafsunya. Masing-masing punya keinginan Mas Toto, akan tetapi diempet apa? Mas Toto, diempet. Semuanya ini kan pingin punya istri satu terus dipingin. Tapi gara-gara banyak pertimbangan ya Pak Sony, akhirnya diurungkan itu niat. Besok aja dah, apa namanya, besok urusannya besok itu. Diempet. Semuanya harus nahan. Nahan itu bahasa Jawa Timurnya ngempet. Nah, ini semuanya wahai orang-orang yang ngempet, mudah-mudahan diberi kekuatan semua ngempetnya itu. Amin ya. Nah, itu orang kalau ngempet besok akan mendapatkan balasan surga. Yang keempat, ini masalahnya saya ngulang Mas Toto kemarin nggak masuk sih, akhirnya nggak terekam itu, biasanya diupload. Dah, saya tambah satu lagi aja. Lalu yang keempat apa wahai Hatim? Imam Hatim menyampaikan, sungguh aku merenungkan, menganalisa, memperhatikan makhluk manusia ini, aku melihat setiap masing-masing dari mereka berpatokan yarji'u ilal mal, kembali kepada harta. Jadi ukuran keberhasilan, keistimewaan itu adalah harta. Ada kalanya adalah pangkat, ada kalanya kemuliaan, ada kalanya nasab. Padahal aku merenung di dalam ayat Allah, kemudian aku menjumpai inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya kelihatannya kemarin mulia, hebat, punya duit taruh berangkas, diambil sama orang, dijarah sama orang, habis itu semuanya. Kalau kemuliaan, kebaikan, keistimewaan itu bersandar kepada selain Allah akan habis. Namun mulia itu hakikatnya adalah di sisi Allah, yakni bertakwa. Apakah bertakwa? Ya seperti kita ketahui bersama, setiap khatib Jumat itu kalau hari Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dalam arti melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan demi untuk kebaikan, menjaga diri. Kalau kita nggak menjaga diri, terjerumus Mas Toto, pasti itu. Nah, Allah memerintahkan A, Allah melarang B, itu hakikatnya adalah untuk kebaikan manusia sendiri. Kalau nggak mau diatur ya sudah, wassalam, itu gilirannya akan berakibat kepada mencelakakan diri. Secara kebahasaan, takwa itu adalah wiqayatun nafsi, menjaga diri. Kalau orang tidak menjaga diri, repot Mas Toto. Motor, mobil itu kalau nggak dijaga sesuai dengan SOP, standar, rusak apa enggak itu Mas Toto? Rusak. Demikian juga manusia dan kehidupannya, kalau tidak taat ikut peraturan perintah Allah pasti rusak. Padahal kalau kita menjaga diri itu akan semakin bernilai, Pak Pri. Semakin apa? Bernilai. Saya punya motor jadul, akan tetapi kalau dirawat dengan baik, insya Allah nilainya akan itu semakin dirawat akan semakin istimewa. Itu kan hal-hal yang sederhana, apalagi diri manusia kalau dijaga pasti nilainya akan semakin
tinggi. Mudah-mudahan kita jemaah Masjid Nurul Ikhlas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertakwa sehingga mulia di dunia, mulia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.